Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah Metode Perancangan Program. Kali ini kita masuk ke pertemuan 10, yaitu tentang perancangan program untuk masalah bisnis. Kalau di sebelumnya pertemuan 9 tentang algoritma untuk masalah bisnis, sekarang kita masuk ke perancangan programnya. Pokok bahasan dalam pertemuan 10 ini, yang pertama ada teknik perancangan program berorientasi bisnis, terdiri dari perancangan file atau database dalam bentuk spek file. Kemudian yang kedua, teknik perancangan program dalam bentuk spek program. Kemudian berikutnya contoh kasus dan contoh penggunaan teknik perancangan file dan program. Oke, selanjutnya teknik perancangan program berorientasi bisnis. Akan dijelaskan beberapa teknik perancangan program di dalam sebuah pemrograman terstruktur untuk mendukung proses pembangunan ataupun pengembangan dari sebuah sistem. Teknik perancangan file ataupun database dalam bentuk spek file, kemudian juga teknik perancangan program dalam bentuk spek program. Yang pertama, teknik perancangan file atau database. Langkah-langkah dalam perancangan file terdiri dari satu, menentukan banyaknya jumlah kebutuhan file yang nanti akan digunakan di dalam program. Kemudian banyaknya file yang dibutuhkan oleh sistem diperoleh dari hasil perancangan database menggunakan normalisasi. Di mana normalisasi ini dapat kita susun berdasarkan dari dokumen masukan ataupun inputan dari file berjalan, dari sistem berjalan, ya. Dari normalisasi terbentuk tabel-tabel atau file-file yang akan dijelaskan di dalam spesifikasi file. Yang kedua, menentukan parameter dari file yang akan dibuat. Parameter yang dimaksud berupa elemen-elemen yang menjelaskan spesifikasi singkat mengenai file. Berikut adalah sekilas analisa program penggajian. Ini sebagai contoh, kasusnya adalah program penggajian, yang mana sebuah aplikasi yang melakukan proses perhitungan gaji pegawai dengan dasar inputnya adalah absen. Jadi dokumen masukannya adalah berupa absen. Dan proses yang dilakukan secara batch atau tunda 1 kali dalam sebulan. Jadi periode dari program ini adalah per bulan, ya. Yang pertama input. Input di sini adalah data absen harian. Yang kedua proses yang ada dalam proses yaitu perhitungan gaji, di mana parameternya adalah pertama tunjangan pegawai didapat dari status pegawai, apakah pegawainya sudah menikah atau masih single. Karena biasanya tunjangan itu didapat jika statusnya sudah menikah. Yang kedua gaji pokok, ini tergantung dari golongan si pegawai, ya. Kemudian lembur berdasarkan dari kehadiran pegawai. Kemudian potongan jika pegawai mempunyai potongan yang dibebankan pada gaji. Misalkan pegawai memiliki hutang atau memiliki pinjaman ke perusahaan dengan pemotongan setiap bulan, ya, ataupun pegawai memiliki potongan berdasarkan dari koperasi yang ada di perusahaan, ya. Itu akan mempengaruhi dari proses perhitungan gaji karena akan mengurangi. Outputnya adalah berupa laporan gaji setiap bulan dan juga slip gaji yang diberikan kepada pegawai, ya. Di sini contoh tabel, yaitu tabel pegawai, di mana tabel pegawai merupakan tabel master, di mana di sini ada kolom nomor, kolom elemen data, akronim, tipe, panjang, dan keterangan. Yang pertama, elemen datanya adalah nomor induk pegawai. Akronimnya NIP. Akronim ini biasanya digunakan sebagai penamaan pada tabel, pada file, ya, nanti yang akan dibuat di database, ya.
Kemudian NIP tipe datanya adalah teks dengan panjang 6. Di sini keterangannya PK, yaitu primary key. Jadi NIP ini dijadikan sebuah primary key karena bersifat unik, tidak ada yang sama antara pegawai satu dengan yang lainnya. Berikutnya ada nama pegawai dengan akronim NAPEK. Ya, tipenya teks, panjangnya 25. Kemudian alamat pegawai, di sini akronim ada alamat PEK, tipenya teks, panjangnya 50. Panjang ini adalah maksimal kita dapat menginput karakter pada misalkan akronim alamat PEK sebanyak 50 karakter dan seterusnya. Kemudian di sini kita jumlahkan panjang record pegawai yaitu 180 ya. Jadi dalam satu record maksimal di sini panjang recordnya adalah 180. Misalkan kalau di sini nanti ada penambahan ya. Jadi di total seluruhnya ya. Oke. Selanjutnya ada parameter file. Di sini yang pertama ada nama file, kemudian ada akronim file, kemudian ada kode file, ada tipe file, ada panjang record, ada organisasi file, akses file, media file, field key, dan terakhir adalah software. Kita bahas yang pertama adalah nama file. Nama yang dibuat untuk menunjukkan nama file yang akan digunakan, dituliskan di dalam source program biasanya. Contohnya adalah file underscore pegawai, kemudian file underscore lembur, dan lain-lain. Akronim file, nama yang dibuat untuk menunjukkan file disimpan dalam tabel atau database, dituliskan dengan extension-nya. Contoh di sini misalkan menggunakan akses database-nya, maka disimpannya pegawai.mdb, extension-nya adalah mdb. Atau juga misalkan dengan di sini adalah MySQL, ya, berarti .myd dan lainnya. Selanjutnya ada kode file, nama yang dibuat pada saat file digambarkan dalam bentuk diagram atau normalisasi. Sebagai contoh, tabel pegawai, tabel lembur, tabel absen. Jadi perbedaannya dengan nama file di sini menggunakan underscore ya, tidak dipisah. Kalau di sini boleh dipisah. Selanjutnya ada tipe file. Tipe dari tabel yang digunakan dalam program, sebagai contoh ada file master, ada file transaksi, kemudian ada file laporan, file history, ada file backup, file kerja, dan file library. Biasanya yang digunakan dalam spesifikasi file adalah file master dan file transaksi. File master biasanya isinya relatif tetap, ya. Untuk file transaksi isinya biasanya relatif berubah-ubah, ya. Karena transaksi. File transaksi juga bisa merubah file master. Sebagai contoh, misalkan ada file barang dengan stoknya misalkan 50. Kemudian ada file transaksi penjualan. Nah, di file transaksi penjualan ini isinya menyimpan data-data penjualan. Misalkan stok filenya karena barangnya terjual berubah menjadi tadinya 50 menjadi 40 misalkan, ada pengurangan karena terjadinya adanya transaksi penjualan ya. Jadi file transaksi ini bisa merubah isi dari file master ya, atau mengupdate file master. Selanjutnya ada panjang record atau record size. Jumlah karakter yang digunakan dalam satu record ya. Dari satu record itu isinya apa aja? Misalkan tadi ada NIP ya. Nah, ini satu record nih. Misalkan ada NIP, ada nama pegawai, ada alamat pegawai, misalkan ada nomor telepon. Nah, ini panjangnya dalam satu record misalkan 180. Itu namanya record size ya, atau panjang record. Selanjutnya ada organisasi file. Organisasi yang digunakan pada saat menyimpan data ke dalam tabel. Sebagai contoh, indeks sekuensial. Jadi dalam organisasi file itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada file berurut atau sekuensial, kemudian ada file urut berindeks atau indeks sekuensial, ada juga file acak atau random ya. Yang pertama untuk organisasi file berurut atau sekuensial, yaitu metode penyimpanan ataupun pembacaan data dilakukan secara berurutan
Ciri-cirinya rekaman disimpan berdasarkan suatu kunci, kemudian pencarian rekaman tertentu dilakukan record demi record. Contoh penggunaan organisasi file secara sekuensial atau berurut yaitu pada kaset ya. Jadi kalau teman-teman punya kaset, ini memang zaman dulu banget ya untuk kaset ini. Jadi untuk kaset, kalau kita mau mendengarkan lagu misalkan di urutan kelima, maka harus melalui lagu ke-1, 2, 3, dan 4 terlebih dahulu, baru kita bisa mendengarkan urutan yang ke-5. Itu untuk itu untuk yang sekuensial atau berurutan ya. Kemudian ada juga organisasi file secara acak atau random ya. Ini random file ini merupakan suatu cara ataupun suatu metode penyimpanan dan pembacaan data dilakukan secara random ataupun acak ya, ataupun langsung. Contoh penggunaan organisasi file yang secara random yaitu misalkan kita mau menyimpan lagu dalam sebuah CD atau compact disc. Nah, untuk di compact disc kita bisa mendengarkan misalkan mau mendengarkan lagu urutan kelima. Maka kita bisa secara langsung mendengarkan lagu kelima tanpa harus mendengarkan lagu pertama, kedua, ketiga maupun keempat ya. Itu bertolak belakang dengan yang sekuensial ya, untuk yang random. Kemudian untuk yang ketiga yaitu organisasi file jenis yang indeks sekuensial ya, urut dan berindeks. Ini merupakan gabungan ya, gabungan antara terurut atau sekuensial dengan acak atau random ya, di mana record disimpan secara berurutan dengan menggunakan kunci, kemudian masing-masing record diberi indeks, pengalamatannya dilakukan secara acak dan juga perlu penyimpanan tambahan yaitu berupa file indeks ya. Sebagai contoh untuk yang indeks sekuensial yaitu misalkan kita mau melihat daftar isi pada sebuah buku ya. Pada bagian sebelah kiri disebut sebagai indeks data yang berisi bagian dari data yang ada. Kemudian indeks data kemudian diakhiri dengan pointer yang menunjukkan posisi keseluruhan isi data. Ya, itu contoh penggunaan organisasi file jenis indeks sekuensial ya. Selanjutnya ada akses file ya, berupa parameter file, yaitu cara mengakses data yang disimpan pada tabel. Ini sini ada random, ada juga sekuensial ya, bisa aksesnya secara acak maupun secara terurut. Selanjutnya, parameter file ada media file, itu media yang digunakan untuk menyimpan file atau tabel. Sebagai contoh di sini adalah hard disk. Kemudian ada field key, kunci field yang dipakai dalam program pada saat program mengakses database. Sebagai contoh, misalkan tadi tabel pegawai, maka yang jadi field key-nya adalah nomor induk pegawai. Misalkan dalam tabel mahasiswa, berarti yang menjadi field key-nya atau primary key-nya yaitu NIM, nomor induk mahasiswa. Ya. Selanjutnya ada software. Ya, software yang digunakan untuk membuat tabel ataupun database. Sebagai contoh di sini Microsoft Access atau juga MySQL ya. Oke, mungkin sampai sini untuk pertemuan 10 di part 1-nya ya. Untuk berikutnya jangan lupa disimak juga ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua untuk memahami untuk pertemuan 10 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.